nanti kalau salah dikit main tabok, main tendang. Jangan. Tenang. Karena istri itu buat di saya. Arahkan. Maka ketika kita laki-laki yang perkasa, ya gini kita ditabuk sama kita, waduh, kayak apa? Maka tidak merasa hebat sebagai suami, tapi kita saling bagaimana untuk bisa menyayangi. Maka Rasul itu contoh kita, panutan kita sebagai seorang pemimpin yang tidak pernah sombong, meskipun pangkatnya tinggi, bukan di dunia saja, tapi juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di sini kita belajar, kita memahami. Dari ayat ini Allah turunin ayat, semua ada maknanya, semua ada intisarinya agar kita memahami, karena ini pedoman kita Al-Quran. Kan banyak yang pada pegang hati emang kagak belajar, kagak pada mau ngaji. Ketika mengaji paham, iya. Allah nurunin ayat ini maksudnya seperti ini, tujuannya seperti ini. Dan pada paham tuh, pada ngerti, jadi bisa menjalankan. Makanya orang-orang yang ketika memahami ayat ini, nggak ada Pak yang ketemu orang itu merasa dia lebih hebat. Bahkan meskipun kadang-kadang orang kalau melihat orang yang mabok, melihat orang yang suka judi, kayaknya merasa lebih mulia. Ya ada tuh. Wah, ini si calon penghuni neraka nih yang model kayak begini nih, tatonya banyak. Wih, kayak neraka punya dia. Belum tentu Pak. Yang hidayah mah punya Allah. Orang yang dulu pengen ngebunuh Rasulullah, sekarang makamnya berdampingan dengan Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab yang ingin membunuh Rasulullah, kayak apa bencinya kepada Rasulullah, ketika Allah kasih hidayah, Allah berikan hidayah masuk Islam. Maka kita dijadikan oleh Allah agar paham, jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa sombong. Maaf meskipun kepada mereka orang-orang yang kita lihat suka bermaksiat, jangan. Apalagi merasa lebih mulia dari mereka, jangan. Dan kalau kita diajarin, Syekh Abdul Qadir Jilani ngajarin kita nih, kalau melihat orang yang lebih tua